Halo guys. Pada video kali ini akan membuat resep nasi goreng kunyit. Ini juga bisa dijadikan sebagai ide bisnis. Langsung saja di sini bahan apa saja yang perlu kita siapkan. Yang pertama itu adalah sepiring nasi ya. Aduh, ini saya menggunakan nasinya agak banyak guys. Nah, ini saya menggunakan bumbunya itu sederhana aja ya. Ini versi sederhana. Saya menggunakan apa saja yang ada di dapur gitu. Nah, ini ada kunyit ya. Saya mengambil semplek ya, tapi ini tadi potong. Nah, jadi alhasil jadi dua ya. Ada 4 siung bawang putih. Nah, ini dikarenakan kecil-kecil ya bawangnya. Jadi saya mengambil 4 siung. Nah, teman-teman nanti untuk sepiring nasi itu bisa menggunakan 2 siung bawang putih. Di sini ada garam ya, saya menggunakan garam setengah sendok teh. Ada penyedap rasa, saya menggunakan merek Royco rasa ayam. Nah, ini saya menggunakan sapuruluk aja ya. Di sini ada lada ya, saya menggunakan sapuruluk juga. Di sini ada ketumbar bubuk, saya menggunakan sapuruluk juga ya. Ini sedikit, saya tidak menggunakan banyak-banyak, takut lenang. Untuk toppingnya ya, saya menggunakan 1 butir telur, tapi telurnya tidak akan saya satukan ke nasi ya. Saya akan ceplok telurnya setengah matang ya, biar makin mantap. Nah, seperti apa hasil dan proses memasaknya? Langsung saja kita memasak, let's go. Ini dia guys, alat untuk tempur ya, atau untuk kita berproses. Kita akan merenos dulu ya. Apa sih bahasa Indonesianya ngerenos? Nah, mengulek. Nah, punya ya, yang pertama kunyit ini sudah dicuci bersih ya. Nah, kita masukkan kunyit, dan kita masukkan bawang putih. Untuk supaya tidak licin, kita tambahkan garam aja sedikit ya. Nah, kita akan ngulek ya. Aduh, saya nggak bisa ngulek. Saya masih belajar, mohon maaf ya. Aduh, nah, ini dia guys. Saya percepat aja videonya ya. Ini udah halus. Nah, jangan lupa ya, mengulek bumbunya itu harus halus banget ya, supaya nanti lebih meresap ke nasinya. Nah, ini kayaknya udah halus ya. Ini kunyit sama bawang putih udah saya ulek ya. Nah, kita akan rapihkan dengan sendok guys. Nah, kurang lebih jadinya seperti ini ya setelah diulek. Nah guys, ini dia ya. Kita udah tuangkan minyak ya, sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, karena nanti disilunyut teuing atau basah teuing ya. Kemudian kita nyalakan kompor dengan api sedang. Nah, apinya jangan terlalu besar ya. Jadi gini ya guys, untuk masak nasi goreng ini apinya itu tidak selalu sama ya. Selama proses pemasakan nasi goreng itu apinya itu tidak terus menerus sama. Jadi ketika misalkan kita ingin memanaskan minyak, itu kita apinya besarkan terlebih dahulu ya. Nah, kemudian nanti setelah bumbunya mau dimasukin, apinya itu dikecilin. Bumbu masuk, kusrang-kosreng, kemudian setelah bumbunya kecium wangi, nah itu nasinya dimasukin, kemudian apinya dibesarin. Kosrang-kosreng, kemudian nanti ketika kalau ada kecap ya, itu kalau pas mau dituangin kecap itu apinya kecilin. Tapi kita di sini tidak menggunakan kecap ya, karena di sini kita menggunakan kunyit, karena ini adalah nasi goreng kunyit. Jadi yang pertama ini apinya saya besarin ya, karena supaya cepat ya untuk memanaskan minyak. Dan jangan lupa kalau memasak nasi goreng itu harus disiapkan ini ya, lap. Nah, ini lap buat jempal ya. Jadi wajan atau katelnya itu diginiin ya supaya gak panas. Bahasa Indonesianya dicempal saya gak tahu ya. Disinilah. Nah, gitu. Nah, ini kayaknya minyaknya itu kebanyakan deh. Saya mau buang sedikit ya. Kasih buang. Ini kebanyakan guys. Nantinya isinya basah. Nah, siniin ya. Nah, sekarang minyaknya udah panas ya guys. Kemudian kita kecilkan api. Langkah pertama itu kecilkan api. Kemudian kita masukin bumbu ya, yang udah ditumbuk tadi, yang udah direnos ya. Nah, ini bumbunya ya guys, kita masukin.
Nah ini jangan lupa, ini bakal metel nih, harus dicempal. Nah gini ya guys. Nah aduh marah metel guys, harus hati-hati ya. Nah ini apinya kecil aja, karena kalau api besar yang ditakutkan nanti malah gosong ya. Tuh ini coetnya kita singkirin dulu ya biar gak ganggukan. Nah ini ditumis sampai wangi ya, tumis sampai wangi. Nah udah mulai kecium guys, aroma bawang dan kunyitnya, aduh melekat sekali di hidung. Nah kayaknya enak guys. Nah kemudian setelah tercium wangi, kita siapkan nasi tadi ya, yang sepiring ya, sepiring mentung. Aduh itu untuk porsi 2 orang ya, katanya ibu saya mau, jadi saya masakin aja. Nah ini dia nasinya guys, kita tuangin ke sini. Takut baheung. Wadah banyak ini. Kita besarkan api guys, kita besarkan api, kita cempal katel atau wajannya, kita kusrang-kosreng ya. Nah kita kusrang-kosreng aja dulu. Kalau saya masih belajar ya bikin nasi gorengnya, tapi kalau enak lah. Kalau saya lihat ya di tukang nasi goreng yang pinggir jalan itu, nah cara mengaduk nasinya itu aduh cepet banget ya, bahkan sampai ada apinya yang keluar dari wajan ya. Ini saya nggak bisa lah kalau seperti itu, gini aja ya. Yang penting ini tercampur rata, diaduk terus sampai dengan nasinya itu menguning semua ya. Nah terus aja gini, serang kosreng harus sabar aja. Agak lama nih, saya nggak bisa soalnya baru belajar ya. Tapi sebelumnya meskipun saya baru belajar, saya udah pernah ya dulu waktu SD kalau bikin nasi goreng itu, karena gak ada kecap pakai kunyit ya, lebih apa ya, lebih tradisional gitu terasanya itu ya, beda sama pakai kecap. Saya pastikan ini enak, aduh udah harum. Nah ini aja ya sampai dengan nasinya menguning semua. Nah setelah nasinya menguning semua kayak gini, apinya jangan lupa dikecilin dulu, karena kita akan memasukkan bumbu yang lain. Kecilin dulu. Nah ini ada garam, ada penyedap rasa, ada lada, dan juga ada ketumbar bubuk. Kita gebrusin saja ya, kita masukin. Nah kemudian kalau mau dikusrang-kosreng, diaduk lagi ya, kita besarin lagi apinya. Nah, kita kusrang-kosrengin lagi, kita aduk ya sampai merata. Nah ini sekali lagi, ini adalah versi sederhana ya, nasi goreng kunyit versi sederhana, karena saya hanya menggunakan bumbu yang ada di dapur saja. Saya tidak ngemodal ya. Jadi nasinya juga sisa yang tadi pagi, aduh sayang kan, daripada dibuang mending kita manfaatkan supaya bisa dimakan lagi guys. Nah ini sehat ya, kunyitnya sehat, menyehatkan. Nah ini bisa jadi ide bisnis ya buat teman-teman jualan di kantin sekolah ya, atau di kantin perkantoran. Ini pasti diminati nih nasi goreng kunyit, karena masih jarang yang jual ya. Di kota saya belum menemukan yang jual. Saya mau jualan, tapi kan saya lagi jualan makaroni ya, jadi masa nggak fokus nantinya ya jualan makaroni sama nasi goreng. Nah, ini terus diaduk ya. Waduh wangi banget nih mantap guys. Terus aja diaduk ya. Nah untuk garam ataupun penyedap rasa atau yang lainnya bisa diambil sedikit kemudian dimakan oleh teman-teman. Kalau kurang tinggal ditambahin lagi ya, itu opsional ya masalah garam dan lain sebagainya, karena masing-masing orang ada yang suka gurih, ada yang enggak ya. Nah ini cukup lama, kita kusreng-kusrengin aja terus ya sampai dengan nasi gorengnya itu tidak basah atau tidak lembek ya, kering. Nasi goreng yang bagus itu kering ya. Nah udah guys, kita tinggal matikan kompor ya, kemudian kita masukkan ke piring nih. Ininya harurin ya, kita kesiniin dulu aja. Nah ini piring yang tadi ya, biar gak banyak gerohen ya.
Tuh, males cuci piring ya. Nah, ini telah jadi guys. Wah, mantap ini nasi goreng kunyit ya, sehat herbal. Kita masukkan ke sini ya. Ini enak nih guys. Nah, nanti untuk telurnya, toppingnya tidak akan disatukan ya. Saya mau ceplok aja setengah matang biar lebih mantap. Nah, udah deh beres. Gitu ya untuk bikin nasi gorengnya. Kemudian kita selanjutnya akan menceplok telur ya. Aduh, mantap guys. Nah, ini saya nanti spatula atau susuk ya, atau wajan mau dibersihkan dulu ya. Ini saya simpan terlebih dahulu supaya tidak panas pisan pas nanti dimakan. Nah, ini guys, kita akan menceplok telur ya. Yang pertama kita tuangin minyak sedikit saja, gak usah banyak-banyak. Aduh, ini susuk atau spatulanya masih ramijut ya, ada nasi dikit ya, tinggal tadi tertinggal, tapi gak apa-apa lah, ini buat saya sendiri juga. Aduh. Nah, ini nyalakan kompor dengan api kecil ya, gak usah besar-besar karena minyaknya sedikit. Nah, kemudian ini telur ya, saya akan ceplok setengah matang dan bumbunya itu cuman garam aja ya, nggak butuh yang lain. Nah, ini kita tunggu minyaknya panas dulu ya. Nah, ini sudah panas ya, langsung saja kita ketrok-ketrok ini ya menggunakan sendok bekas bumbu tadi. Ini simpan dulu ya susuknya. Nah, langsung kita ceplokin saja ke wajan yang minyaknya sudah panas. Nah, itu ya guys. Nah, biarin dulu ya sampai dengan agak kering. Nah, ini tidak usah menggunakan api besar ya, cukup api kecil atau api sedang saja supaya yang kuningnya itu tidak hancur. Kita tambahkan garam ya sedikit saja, gak usah banyak-banyak, pakai tangan saja ya, dicomot ke bapak, buat sendiri bukan buat orang lain lah. Nah, ini ya pakai garam sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak ya, sedikit lagi. Nah, itu cukup ya, 20 luk aja. Nah, ini ya kita tuuskan dulu ya supaya minyaknya pada keluar dari telurnya. Nah, kita tuangin di sini. Aduh, ini sih mantap banget guys. Kita ambil sendok. Nah, selamat makan. Meleleh, aduh telurnya meleleh guys. Nah, ini dia guys, aduh nasi goreng kunyit ya. Nah, ini telur, ini nasi gorengnya. Ini sudah saya bagi dua dengan ibu saya ya. Nah, ini nasinya, ini telurnya, kita akan cobain ya. Aduh, telurnya meleleh guys tuh. Mantap, mantap. Akan cobain ya nasi sama telurnya. Nah, gini ya nasi goreng kunyit. Mantap, ini enak sekali. Kalau nggak percaya, bikin deh. Ini enak dengan takaran yang barusan ya. Nasinya itu tadi kurang lebih ada 4 centong ya, 4 centong lebih lah, dengan takaran bumbu segitu. Saya akan coba lagi ya. Nah, guys, mohon maaf ya untuk videonya. Nah, ini untuk backgroundnya saya menggunakan keramik ya, ala kadarnya, karena belum punya studio sendiri. Jadi saya merekam videonya itu di rumah ya. Ini di rumah, dan kebetulan rumah saya itu dindingnya itu ada yang keramik ya, seperti ini. Jadi mohon maaf ya, ini bukan di WC ya guys. Soalnya kalau saya picek, orang-orang itu suka ngira karena backgroundnya keramik, saya itu lagi di WC, padahal bukan, ini di rumah.
Kita lanjutin lagi makan. Nah, di sini saya punya makaroni ya, kerupuk makaroni. Ini saya jualan ini sekarang di warung ada ya, ataupun suka ada yang pesan saya jual ini. Kebetulan ini ada sisa, saya mau makan aja ya sisanya. Nah, kita lanjut makan ya, telur, nasi, sama makaroni kerupuk ya. Duh, kayaknya ini mantap ya. Mohon maaf juga ya guys, ini makan saya caranya begini ya, dipegang tangan nggak pakai meja, mohon maaf. Tapi ini emang lebih nikmat guys. Kalau nggak percaya cobain ya langsung, ini lebih nikmat ya. Nah mungkin itu aja ya guys untuk video kali ini. Ini bisa dijadikan sebagai ide bisnis ya, karena belum banyak yang jual. Kita jualan nasi goreng kunyit, pasti laku deh, dijamin ya. Jualan di kantin-kantin sekolah atau kantin-kantin perkantoran pasti laku, karena masih jarang yang jual ya. Mungkin itu aja ya, terus dukung channel saya, channel lain Ulin Vlog, dengan cara di subscribe, di like videonya. Kemudian ilmunya kalau bermanfaat silahkan dipraktekkan ya. Kalaupun tidak bermanfaat jangan bosan, terus tonton video-video dari lain Ulin Vlog. Selamat makan, terima kasih.